Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada kiriman dari teman kita dari daerah Balaraja, Tangerang. Jadi HP ini dikirim dari Tangerang dengan kerusakan mati total. Di sini untuk IC casnya atau ya betul ini IC cas, IC display bisa juga kawan. Dengan tipe dia diletakkan di atas LCD-nya. Itu dalam bungkus ini ada IC ini kawan. Jadi IC-nya kondisinya sudah dilepas dengan tipe PM632902. Jadi HP ini tidak bisa menyala dan sudah dikonfirmasi kalau maksud saya sudah dicek sama yang punya HP. Kebetulan ini dia counter juga, ada kendala konslet. Jadi HP ini matot ya kawan. Kita lihat keadaan mesinnya. Dan ini penampakan mesinnya kawan. Untuk kaleng IC power dan blok sinyal sudah terlepas. Kita lihat di belakangnya. Untuk blok IC cas atau IC display itu juga di sini kawan. Karena IC PM632 itu terkadang dia mengarah ke display juga. Tapi ini IC cas. Ya betul. Sudah tercopot dan kebetulan IC-nya diletakkan di atas LCD-nya tadi kawan. Ini saya lepas dulu kawan. Di dalam bungkus ini ada IC itu nah. Dengan tipe PM632902. Jadi HP ini kondisinya matot. Jadi untuk bagian IC cas itu kita coba cek menggunakan dioda mode. Nah, itu sudah sama lurus untuk multi saya. Di sini kita arahkan. Sebentar kawan, ini gak jelas penampakan di mikroskop saya. Mungkin begitu. Jadi prop merah kita letak di kaleng dan prop hitam kita coba arahkan di bagian IC yang telah dilepas. Oh kawan, ini nampaknya rompal apa enggak itu kawan? Coba kawan saya lihat dulu. Oh enggak kawan, nampaknya memang begitu. Apa rompal saya kurang tahu. Kita abaikan itu kawan, kita cek aja dulu. Lilitan ini konslet. Ini kawan, maksud saya konslet. Kita cek bagian ini. Dan lilitan ini konslet juga. Ya betul. Kita ke sampingnya dan ini sudah ada lecet-lecet. Nampaknya ini siapa ini kawan?
Jadi dua lilitan ini konslet. Ini terbalik mungkin kawan, apa enggak? Nah, kita abaikan itu kawan. Jadi kita lihat bagian IC power. Nah, ini saya perjauh kawan. Kapasitor ini konslet. Kapasitor ini konslet. Jadi kapasitor ini konslet kawan. Kita lihat lagi ke sampingnya, ini blok sinyal. Mudah-mudahan kelihatan ya kawan dengan jelas. Kapasitor ini konslet. Coil ini konslet. Ini konslet. Tapi saya rasa kalau coil ini mungkin nggak bakal konslet ini kawan. Ini ternyata konslet. Apa memang konslet? Sudah tercopot semua kapasitor. Di sini belum tahu pasti. Saya coba angkat dulu IC power ini kawan. Jadi yang dilepas tadi sama yang sebelum saya belum bakal saya pasang IC ini, saya hilangkan dulu konsletnya. Jadi karena di sini ada tanda-tanda konslet, kita lepas dulu IC power ini. Aja pun. Di sini untuk tipenya kita lihat kawan, jangan sampai salah. Itu kawan, mudah-mudahan nampak. Nggak nampak. Itu kawan. Jadi tipenya Qualcomm PM4250000 begitu. Dan tentunya cara pemasangannya jangan juga salah. Oke kawan, kita lanjut melepas IC power itu. Blower saya setel menjadi 355, angin di 1,5. Di sini saya tambahkan plug. Plug saya tambahkan. Waduh, terlampau banyak. Ini nggak apalah kawan. Biar nyaman di plug. Begitu kawan. Ini saya coba lepas dulu kawan. Apa sudah di ACP atau belum, kita belum tahu. Sudah terlepas. Saya letak dulu di sini dan saya rapikan dulu itu kawan. Sebelum kita ambil timah yang masih menempel, kita bersihkan dulu solderannya supaya dia bisa menempel kawan.
Jadi saya putar lagi. Nampaknya sudah sering di blower ini kawan. Saya potong dulu solder wick saya karena saya akan membersihkan menggunakan solder wick. Jadi wajib kita gunakan solder wick supaya nampak bersih. Saya putar kawan karena mau menggapai di bagian yang lain. Jadi sebelum kita lanjut pengecekan, kita bersihkan dulu timah yang masih menempel sisa IC power tadi. Itu tadi IC power yang kita copot tadi kawan. Yang kita bersihkan ini kaki-kakinya. Itu sudah cukup itu kawan. Cukuplah itu kawan, nggak terlampau banyak lagi sisa-sisanya. Ya betul. Di sini saya bersihkan dulu. Bisa putar lagi ini kawan. Putar lagi seperti itu. Nah, ini kita kuas. Lalu kita bersihkan menggunakan tisu. Jadi begitu penampakannya. Yang mana yang bersenggolan kita pisahkan dulu supaya tidak terjadi konslet. Lalu di sini kita cek menggunakan dioda mode lagi untuk kapasitor yang kita cek ada tanda konslet tadi kawan. Oh ternyata ini konslet ini kawan. Kemungkinan ini yang konsletnya ini. Saya coba kita angkat kawan. Jadi ini saya balik. Kemungkinan itu bisa jadi ke sana. Karena jalur kesininya dia mentok di sini. Dan ini positif, negatifnya. Dan ini positifnya. Apa menuju ke daerah yang lain? Atau memang mentok batas jalur ini, berarti kapasitor ini yang bermasalah. Jadi sini kita angkat kawan. Supaya dia tidak lama-lama, saya tambahkan timah itu kawan. Karena kalau papan PCB yang sudah sering di blower itu rawan gembung dia kawan. Ini nampak, saya yakin kalau PCB ini sering di blower. Dia rawan kawan, kalau sudah keseringan dia nggak tahan lagi untuk fisik ketahanan PCB-nya. Ini saya tambahkan timah itu tujuannya supaya cepat melembut kaki-kakinya. Itu sudah saya angkat. Di sini kita cek lagi. Jadi saya putar. Begitu penampakannya. Di sini saya letakkan prop merah di kaleng dan oh ternyata masih kawan, bukan di sana. Posisinya bukan di sana konsletnya. Ini tadi nampaknya sudah
4 diangkat. Saya coba angkat ini dulu kawan. Ada apa di bawah kaleng ini, jadi kita lihat. Mau kawan, saya perhatikan dulu. PM42. Oh ya, ini untuk IC-nya tadi saya simpan dulu di sini kawan. Karena nanti akan saya cetak lagi. Kemungkinan bukan di situ permasalahannya. Jadi kita lanjut mengangkat kaleng ini. Kaleng ini nampaknya perlu diangkat itu kawan. Karena saya curiga sini saya tambahkan plug. Mudah-mudahan bisa terangkat. Dari sini saya gunakan blower aja untuk mengangkatnya kawan. Kecil-kecil tapi kuat ini. Nah, itu kawan. Di sini ada IC U025. Kita cek kawan, apakah dia ada indikasi konslet. Di sini terkadang bisa jadi permasalahannya kawan. Lanjut aja kita cek. Jadi prop merah kita letak di kaleng atau negatif. Yang hitam kita arahkan, ternyata tidak konslet. Wah, mantap, ada tanda-tanda konslet di sini kawan. Benar saja. Jadi kita angkat dulu IC U02 ini. Apa di sana permasalahannya atau di bagian yang lain? Yang penting nanti ingatkan posisinya kawan. Kita lanjut aja kawan. Tapi yang penting kita pandai-pandai dalam pengangkatan dan pemasangannya. Itu tidak bakal dicetak lagi kawan, nanti langsung timpa aja begitu. Ini saya letak dulu di sini. Lanjut kita cek kembali. Wadaw, ternyata masih di sana kawan permasalahan. Ini masih konslet. Saya rasa ini enggak konslet di sini. Apa di sini? Oh, di sini nampaknya kawan. Saya perhatikan lagi kawan. Mungkin kawan, nampaknya pecah kawan. Karena tadi kan sempat kita cek juga di situ, dia konslet. Ini coba saya bersihkan. Apa retak atau enggak? Oh enggak kawan. Saya blower sedikit untuk mengeringkan. Nampaknya enggak kawan. Ini sudah diangkat ini kawan. Ini bingung kalau sudah diangkat-angkat semua seperti ini. Takutnya pemasangannya kebalik. Tapi kalau nggak kebalik ya nggak apalah kawan. Tapi kalau kebalik bikin pusing kawan.
Di sini saya angkat coil ini kawan. Coil ini tadi kan konslet, jadi kita angkat, kita coba suntik di kakinya. Mungkin di blok sinyal ini permasalahannya kawan. Dan kita cek kembali di kaki mana yang konslet. Oh, yang bawah konslet kawan, yang ini. Jadi kita coba suntik tegangan di sini. Di situ saya suntik tegangan 4 volt. Ini kita tambahkan thinner. Nah, itu kawan, itu saya tambahkan thinner untuk melirik bagian yang konslet. Nah, seperti itu. Jadi yang negatif saya letak di kaleng begini. Nah, saya tahan. Dan yang positifnya saya letak di kaki kuil atau lilitan ini. Sambil saya lihat-lihat. Kacau itu kawan. Oh, di sana mungkin kawan. Lihat lagi kawan, perbesar kawan. Di sini kacau ini kawan, belum ketemu saya. Jadi di sini saya coba angkat kapasitor ini, 2 buah ini. Coba dulu kawan diangkat. Jadi kita pasangkan kembali. Untuk kapasitornya ini saya kumpulkan kawan. Lalu kita cek-cek lagi kawan bagian yang kita angkat. Widih, masih tetap dia kawan. Waduh. Ini konslet ya ini kawan.
Jadi saya putus dulu bagian belakang, tadi ada coil yang ini bagian sini tadi ada konslet juga ini tadi kawan. Jadi mana yang berdampak konslet coba kita angkat. Supaya memutus ini konslet. Ini konslet. Jadi kita angkat lilitan yang 2 buah itu. Begitu kawan. Kita angkat semua. Langsung kita cek. Oh iya, coil dan lilitan ini saya kumpulkan dulu kawan. Nah, itu sudah saya kumpulkan supaya nggak hilang, nanti akan saya pasang kembali. Dan kita cek di sini dia konslet. Ini apaan ini kawan? Coba kita suntik tegangan di sini. Oh, ini hilang ini kawan. Sudah nggak ada lagi. Oh ya, di sini kita coba-coba cek karena ada bekas pengerjaan. Nampaknya nggak ada. Kita lanjut suntik tegangan di sana kawan. Jadi bagian atas, jadi saya tambahkan thinner dan saya suntik. Belum ada tanda-tanda titik terangnya ini kawan, masih meraba. Kacau itu kawan. Waduh, itu azan kawan, kita hentikan sebentar. Dan ini sudah keesokan harinya, karena saya cek nggak ketemu permasalahannya di mana kawan. Untuk PA dan RF nya sudah saya angkat, dan ini sudah saya buatkan timah untuk menyuntik tegangan. Ternyata tidak ada penampakan yang konslet kawan. Dan ini ada kapasitor sudah saya copot karena indikasi konslet tetap masih ada konslet. Dan ini sudah saya konfirmasi sama yang punya, kemungkinan yang bermasalah itu ada di PCB, karena PCB-nya ini melengkung bekas benturan. Dan di sini ada kapasitor dan resistor sudah saya lepas untuk memutus jalur bagian mana yang konslet.
Jadi kita coba cek. Jadi sini kita cek kembali ya kawan. Nah, itu saya gunakan dioda mode. Mudah-mudahan kelihatan multi saya. Di sini kita cek menggunakan dioda mode. Ini ada resistor dan sudah saya lepas untuk memutus jalurnya. Nah, kapasitor di sini sudah tidak konslet lagi. Akan tetapi di sini masih konslet. Dan di sini ada kapasitor sudah saya lepas 2 buah, masih konslet. Gak nampak kan? Gitu. Jadi untuk di PA tidak ada lagi konslet, akan tetapi di sini di kaki lilitan masih ada konslet, yang atas nggak konslet, dan ini memang dari awal sudah dicopot sama teknisi sebelumnya, tidak konslet karena lilitannya sudah saya lepas. Ternyata kaki bawahnya yang konslet. Di sini sudah saya angkat juga untuk RF-nya. Dan ini hampir putus asa, nggak ketemu saya kawan. Akhirnya saya putuskan mengangkat kaleng yang di atas ini, atas slot SIM. Dan saya cek menggunakan multi. Di sini terdapat ada konslet, di sini konslet, di sini konslet. Dan saya raba menggunakan jari saya di waktu saya suntik tegangan di lilitan ini. Dia indikasi panas ada di sini kawan, di kapasitor ini. Jadi kita coba suntik lagi supaya kawan-kawan bisa melihatnya. Di sini saya tambahkan rosin. Saya gunakan dispenser rosin. Nampaknya kurang bagus. Sedikit itu yang ada rosinnya di dispenser saya, jadi saya gunakan mata solder untuk menambahkan itu sudah saya tambahkan. Di sini kita lanjut menyuntik tegangan. Jadi yang negatifnya sudah saya solder di kaleng untuk negatif MBR saya. Dan di kaki lilitan yang dekat RF sudah saya buatkan tempat kita menjepitkan positif MBR. Jadi di sini saya suntik tegangan 4 volt. Di sini sudah naik 4 ampere. Kita lihat penampakannya. Di sini ada perubahan dia kawan. Saya perbesar. Yang terlihat kepanasan itu kapasitor ini. Jadi kapasitor ini kita angkat karena hanya kapasitor ini yang berdampak lebih ada panasnya dibanding kapasitor yang lain. Jadi kita angkat.
Di sini saya setel blower saya dengan suhu 355, angin di 1,5. Kita angkat kapasitor ini. Itu sudah terangkat. Lalu di sini kita cek kembali menggunakan dioda mode, probe merah di kaleng dan probe hitam kita arahkan. Di sini tidak ada lagi tanda-tanda konslet. Tadi kita sempat mengecek kapasitor ini, awalnya konslet. Setelah kita angkat kapasitor yang ada di atas ini, dia tidak ada lagi konslet. Jadi kita cek juga bagian yang lain yang terindikasi konslet. Nah, ini ada kapasitor kemarin sudah saya angkat. Nah, di sini tidak ada lagi konslet. Begitu juga kapasitor yang sudah saya angkat tidak ada lagi konslet. Dan di sini tidak ada lagi konslet. Dan di sini juga memang betul tadi sudah tidak ada konslet karena sudah kita putus lewat resistor sini. Dan ini tempat saya suntik tegangan tadi tidak ada lagi konsletnya. Jadi memang betul kapasitor itu yang bermasalah kawan, sangat rumit. Jadi di sini saya akan lanjut memasang IC yang telah saya copot. Karena kalau dilihat dari skema jalur untuk TPH ini dia tidak menuju ke kapasitor itu kawan. Saya lihat di skema. Jadi di situ yang bikin dia rumit. Jadi kita lanjut memasang kembali. Dan ini untuk IC-nya saya pasang kembali kawan. Ini sudah saya tambahkan peluk. Dan tidak saya cetak ulang, saya timpa aja begitu. Biasanya bisa itu kawan, karena kakinya masih sama rata. Kita biarkan aja dulu dia masih bengkok seperti itu. Dia mengikuti nanti kawan, itu sudah bergeser. Kita goyangkan sedikit. Nah, itu sudah mantap itu kawan. Dan untuk kapasitor kita ambilkan di mesin yang lain. Saya ambil mesin yang lain dulu, mesin kanibalan saya. Di sini saya ambil di kanibalan Oppo A5s untuk kapasitor itu. Kita ambil di mana aja kawan, yang penting sama besar. Di sini saya ambilkan yang ini aja. Lalu kita pasangkan ke kaki yang ini, karena ini kapasitornya saya copot. Dan itu sudah saya pasangkan, lalu saya nah kawan, kita cari kalengnya. Di sini akan saya tutup kembali kalengnya. Saya tambahkan timah. Aduh. Saya nyalakan dulu karena dia standby mata solder saya. Nah, itu sudah panas, saya tambahkan timah di sini. Dan di sini. Lalu saya tambahkan plug.
Sini akan saya tutup kembali kaleng yang saya buka. Aduh, kenapa dia begitu kawan? Kurang lebih begitu. Di sini saya blower. Dan itu sudah tertutup kembali. Di sini saya lanjut memasangkan IC PA-nya. Ini nampaknya kaki PA-nya ini memang tercopot. Sudah tercopot sebelum saya angkat ini kawan. Karena ini mesin ini bekas benturan. Jadi bekas benturan tadi dia mengakibatkan kakinya bercopot, atau itu memang kakinya tidak ada kemana-mana atau NC. Jadi saya lanjut memasangkannya. Kita coba dulu menggunakan IC ini. Apabila nanti kita cek tidak ada sinyalnya, kita lanjut mengganti IC RF ini. Saya tambahkan plug, panas masih di 355. Itu lumayan banyak saya tambahkan, menambahkan plug. Sambil kita tekan-tekankan ini kawan, supaya dia benar-benar menempel. Nah, itu sudah cukup. Nampaknya presisi. Lalu saya tambahkan lagi, di sini ada kapasitor. Kita pasang kapasitornya. Saya ambil lagi kapasitor di mesin kanibalan saya. Dan itu ada resistor kawan. Resistornya kita cari juga nanti. Itu sudah terpasang. Lanjut mengganti resistor di sini. Saya cari-cari dulu resistornya mana itu kawan. Atau saya jumper aja itu kawan, menggunakan timah. Di sini saya gunakan timah solder. Itu sudah saya solder. Lanjut kita ke atasnya, memasangkan IC RF-nya. Nah, dan di sini kita jelas ya kawan. Ini matahari ini masuk ke dalam, jadi gambarnya kurang jelas atau kurang tajam. Di sini saya mulai pemasangan. Saya presisikan dulu sambil saya blower, dan saya hentikan memblowernya. Di sini saya lepas, lalu saya tambahkan plug.
Waduh, maaf kawan, ternyata tadi tidak sempat saya menyalakan kamera saya ini dikarenakan sudah saya pencet ternyata memorinya penuh, maka suara saya tidak bisa terekam dan gambar saya tidak bisa terekam. Akan tetapi kamera mikroskop masih tetap terekam untuk pemasangan IC yang telah saya copot. Dan ini sudah selesai pemasangan untuk yang telah saya copot. Kita lanjut memasangkan IC power. Di sini saya putar. Dan saya perbesar supaya enak melihatnya. Dan tentunya pemasangannya jangan sampai salah. Pemasangannya di awal seperti ini. Jadi kita ikuti seperti yang di awal. Saya panaskan blower saya dengan suhu 350, angin di 1,5. Di sini saya blower dengan jarak jauh. Itu sudah cukup presisi. Kita lanjut memblowernya lagi. Dan plug sudah ada di bawah IC power ini. Ini tadi saya cetak ulang dan masih menggunakan IC bawaannya. Kita goyangkan sedikit. Goyangkan lagi. Dan itu sudah saya goyangkan, kita hentikan. Lalu kita diamkan dulu hingga mesin ini menjadi dingin, atau kita lanjut aja. Di sini saya akan lanjut. Ini ada bekas. Lanjut memasangkan kapasitor ini. Jadi saya putar, atau begini aja kawan. Oh, putar aja dulu kawan. Saya akan ambil kapasitor penggantinya. Saya ambil kapasitor penggantinya. Dan saya pasangkan. Nampaknya terlampau kecil itu kawan. Saya ganti. Kita samakan aja besarnya. Kemungkinan yang ini kawan. Jadi saya ambil lagi kapasitor yang lain. Saya ambil dua kawan. Nampaknya masih kecil itu. Lalu saya pasangkan. Di sini saya blower lagi. Dan saya hentikan. Di sini kita dinginkan dulu, lalu kita lanjut memasangkan IC cas. Dan itu sudah cukup dingin, lalu kita pasangkan. Dan ini saya balik untuk mesinnya karena saya akan memasangkan IC casnya. Nah, seperti itu kawan. Ini belum tahu saya IC apa. Tapi kita lihat aja nanti kawan.
apa harus diganti, kita carikan penggantinya. Karena dari awal memang tidak ada lagi, sudah dicopot. Di situ ada tempat lilitan, ya betul. Enam tiga dua 902. Catat bun, 632902. Ini stok IC-nya tinggal satu. Karena IC bawaannya itu nggak bisa lagi dipasangkan karena sudah kaki-kakinya sudah menyatu. Jadi untuk dicetak ulang dia nggak bisa lagi. Jadi saya putuskan untuk mengganti. Waduh, kacau juga ini kawan. Cara pemasangannya gimana ini? Ya betul. Di sini saya tambahkan dulu plug. Saya belum tahu cara pemasangannya, tapi akan saya coba-coba aja kawan. Yang pasti jangan dulu langsung hidupkan atau nyalakan. Kita coba-coba cek menggunakan multi. Nah, di sini saya blower sebentar, itu sudah saya tambahkan plug. Tujuannya supaya kaki-kakinya memang betul sudah masak atau sudah matang. Sini saya rebahkan. Saya coba begini dulu cara pemasangannya. Nanti kita cek-cek. Karena ini kakinya full, nggak ada yang bolong. Lanjut memasangkannya. Ini saya geser sedikit dan saya perbesar. Kita lihat penampakannya nanti. Di sini saya tambahkan plug. Blower saya naikkan lagi menjadi 355. Nanti akan saya coba untuk menggoyangkan IC ini. Itu sudah saya goyangkan. Dan coil yang tercopot ini ada coil kawan. Mungkin coil bawaannya. Karena kemarin saya letak di sini. Kita coba dulu, kita cek apakah masih terhubung atau tidak untuk coilnya. Di sini kita cek masih terhubung, Jadi kita lanjut memasangkan coil atau lilitannya. Saya coba perbesar, nggak nampak, atau saya satu-satu untuk memasangnya kawan. Saya pasang dulu yang bagian ini. Lanjut lagi memblowernya, masih menggunakan suhu 355. Dan itu sudah terpasang. Lalu lanjut memasang yang satunya lagi. Sudah terpasang juga.
Di sini kemarin ada dioda, sudah saya copot. Saya cari dulu diodanya. Kalau nggak salah yang ini kok kemarin kawan. Kalau memang betul dioda ini bawaannya, dan cara pemasangan juga dari awal saya lihat seperti ini. Jadi kalau seperti ini saya cek dulu. Wah, nah itu salah itu kawan. Timbul konslet dia. Pemasangan IC-nya itu salah kawan. Jadi begitu kawan, kalau kita tidak tahu cara pemasangannya, terus kita coba-coba aja, putar-putar di mana posisinya nanti. Di sini saya lanjut lagi mengangkat IC ini. Dan itu sudah bisa digoyangkan, saya angkat. Alhamdulillah, kakinya sama rata. Di sini kita coba putar. Tadi seperti ini ya kawan. Ini mencoba kawan. Oke, saya lanjut memasangnya seperti ini. Atau saya balik aja kawan. Saya balik seperti ini. Kita coba. Ini saya lanjut memasangkan IC-nya lagi. Kita kawan. Gampang-gampang susah ini kawan. Lalu saya angkat. Waduh, nggak sama rata itu kawan. Nampaknya masih salah mungkin itu kawan. Ya sudahlah kawan, kita cek dulu. Di sini saya cek kembali. Masih salah. Ya betul. Masih salah itu kawan. Kita angkat lagi, mohon maaf. Itu belum saya angkat, masih saya goyangkan. Ya betul, masih salah. Kita angkat aja kawan, masih salah itu. Waduh, kacau itu kawan. Apa kawan, kita perbesar di sini. Saya akan coba memisahkannya. Hiraukan dulu itu kawan. Yang penting kita coba dulu mencari titik pemasangannya. Kita pindah seperti ini.
Nanti kita cek lagi. Sini saya cek kembali. Aduh. Masih salah itu kawan. Apa IC saya ini yang bermasalah? Karena kalau ini memang kakinya masih bawaan, sebenarnya nggak selembut ini. Ini sangat lembut kakinya kawan. Saya putar. Atau saya coba cek dulu kawan. Nanti memang di sini masih ada konslet. Oh enggak kawan. Dua kemungkinan ini kawan. Atau memang IC saya ini yang bermasalah, atau pemasangannya belum betul. Saya pasangkan kembali. Wah, nampaknya seperti itu dari ini kawan. Tapi itu belum sempurna pemasangannya. Saya hanya ingin tahu. Nampaknya begitu kawan. Seperti ini. Jadi begitu kawan cara pemasangan yang kita lupa cara memasangnya. Kebetulan ini sudah diangkat dan sudah terlepas dari awal. Dan ini sudah cukup dingin kawan. Kita lanjut untuk mengetesnya. Mudah-mudahan bisa menyala. Ini kita fokus dulu nyalanya kawan. Kalau sudah menyala alhamdulillah. Kalau masalah yang lain nanti saya buatkan lagi video berikutnya. Di sini saya pasangkan. Nah, fleksibelnya kita pasangkan, tentunya harus ada bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik itu petanda sudah mantap pemasangannya. Di sini saya tekan tombol on off. Bismillah, kita, waduh, dia langsung menyala kawan. Nampaknya ini on off-nya sudah bermasalah juga. Alhamdulillah kawan. Kawan, mantap ini kawan. Jos. Tapi ini saya yakin belum sempurna ini kawan. Nanti akan saya cek-cek aja dulu. Yang penting ini HP sudah menyala. Dan tentunya alhamdulillah kawan, kita dapat duit jajan dari teman kita dari Pulau Jawa. Sebenarnya ini hampir putus asa kawan. Hampir nggak ketemu saya penyakitnya di mana dia konslet. Karena keterangan sama yang punya sudah disuntik tegangan, akan tetapi bukannya mesinnya yang ngeluar asap, MBR-nya yang terbakar. Kabelnya menjadi meleleh. Alhamdulillah. Ya benar saja kawan, on off-nya ini bermasalah. Wah, mantap. Ini ada polanya, ada sandinya. Di sini saya coba memasangkan kabel casan. Nampaknya memang belum mantap kawan. Dipasangkan kabel casan belum ada respon sama sekali. Memang saya ragu kalau di pemasangan IC-nya tadi belum sempurna, akan tetapi memang betul seperti itu cara pemasangan IC casnya. Tapi kakinya tadi ada yang pendek karena sudah 3 atau 4 kali saya angkat pasang. Itu kawan. Jadi HP ini sudah menyala. Oke kawan, begitulah cara menghidupkan HP Realme C17 dengan keadaan matot ada yang konslet. Dan kebetulan hari kedua ini dia ketemu penyakitnya.
Dan ini belum sempurna, akan tapi saya off kan batas ini untuk video ini karena terlampau panjang. Mungkin untuk perbaikan yang lain saya lanjutkan besok kawan, atau menjadi part 2 nya, atau video berikutnya. Hop. Ini sudah malamnya lagi dan saya akan coba menyalakannya lagi, dan ini sudah saya perbaiki untuk sinyalnya. Sinyal dan pengecasannya sudah saya perbaiki. Nanti akan saya beritahu posisi yang saya kerjakan. Saya tekan tombol on off. HP sudah menyala. Ini LCD-nya sudah bermasalah juga kawan. Dan kartu SIM card sudah saya pasangkan. Rencana mau saya buatkan part 2 nya, tapi nggak jadi saya bikin part 2 atau video selanjutnya. Saya jadikan satu video ini nanti kawan. Kita tunggu dulu, ini masih loading. Dan itu sudah sampai ke menu, lalu saya masukkan dulu. Nanti dia minta sandi kartu seperti ini, karena kartu saya beri sandi. Itu sudah ada untuk sinyalnya. Sebentar kawan, saya ini kurang jelas. Nah seperti itu. Dan itu untuk sinyalnya, mudah-mudahan kelihatan kawan. Dan untuk datanya sudah ada 4G, dan saya coba telepon juga sudah nyambung. Ini saya coba menelpon nomor saya sendiri. Ini karena mesinnya renggang, dia jadi sensornya tidak ini kawan. Nah itu nenek saya posisi nelpon ke HP saya kawan. Nah saya masukkan kabel casan. Nah, itu posisinya kondisi nelpon. Jadi saya off kan. Dan sudah berhenti. Di sini masih ada kendala yang lain. Untuk suaranya tidak berfungsi, tidak ada. Tapi tadi sudah saya cek di mana permasalahannya. Nah, itu kawan. Ini saya mainkan untuk suaranya tidak ada respon. Jadi saya lanjut memperbaikinya. Dan kartu SIM saya keluarkan dulu. Yang telah saya kerjakan tadi kawan, untuk mendapatkan sinyalnya, IC PA sudah saya ganti dengan IC PA saya. Karena IC bawaannya tadi kakinya sudah terlepas, dan di PCB ini ada satu kaki yang tidak ada, tapi itu NC, tidak masalah. Bagian ini kawan, yang tengah ini tidak ada lagi kakinya, yang ini. Tapi tidak masalah itu kawan, karena dia NC. Akan tetapi setelah saya ganti tetap tidak mengeluarkan sinyal. Setelah saya lihat
dan saya berinisiatif mengangkat kaleng ini lagi, dan saya cek karena ini IC booster untuk PA atau ya betul PA. Jadi ini tadi kan siang tadi sempat saya ACP, saya angkat. Saya ragu dengan pemasangan saya, jadi saya sempat rehat lagi, tetap tidak mengeluarkan sinyal. Dan setelah saya lihat-lihat, ini tadi sudah bolong, akan tetapi masih ada penampakan lapisannya, masih hitam ini tadi kawan. Saya klik lagi, ternyata untuk jalurnya ada yang putus. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi jalur ini menuju ke sini sudah saya jumper, dan ini bukan putus ini kawan, dia menusuk bagian ke bawah. Jadi lapisan yang ke bawahnya lagi bukan putus. Jadi yang ini yang putus kawan. Dan itu sudah saya jumperkan. Dan saya tes menyalakan, ternyata sinyalnya sudah nongol atau sudah ada 4G maupun untuk sinyal teleponnya. Dan untuk pengecasannya yang tidak ada respon tadi, setelah saya cek lagi, di sini IC ini tadi sudah bermasalah, dan saya lepas. Ini jalur P-bus, jadi dari kapasitor ini menuju kapasitor ini langsung saya jumperkan, tidak melewati IC ini lagi. Lalu dia sudah ada responnya untuk pengecasannya, dan sudah saya cas 100% untuk persennya, mulai dari 30% tadi kawan, dan dia naik hingga full 100%. Dan untuk maaf kawan, saya terjauh. Gak nampak itu kawan, saya jepit dulu. Begini kawan. Ini untuk IC audio. Memang sudah terlihat dari awal sudah seperti ini, sudah ada penampakan pengangkatan. Kita cek menggunakan dioda mode. Di sini probe merah saya letak di kaleng, dan probe hitam kita arahkan ini untuk positif output audio. Kita cek nilainya 0,6, dan di sampingnya 0,6 juga. Dan ini di resistor ini itu output negatif audio. Kita lihat dia OL, di sininya OL juga. Kita cek resistornya masih terhubung, jadi dia OL mulai dari resistor ini menuju ke IC audio. Jadi yang bermasalah itu IC audio. Berhubung ini ada bekas pengerjaan, jadi kita coba ACP dulu kawan. Kalau untuk IC baru saya mungkin nggak ada itu kawan, IC audio itu. Tapi kita coba ACP aja. Ini saya putar, dan saya lanjut pengangkatan. Di sini saya setel blower saya dengan suhu 355. Angin masih di 1,5. Waduh, banyak sekali plugnya kawan. Saya lanjut pembloweran. Di sini saya perbesar
Mudah-mudahan nampak kawan. Cukup kokoh ini IC ini kawan. Sudah terlepas. Waduh, benar saja kawan. Kakinya ini sudah nggak jelas. Jadi di sini kita bersihkan dulu kakinya. Saya ganti mata solderan karena tadi saya memakai mata solderan yang runcing untuk menjumper jalur sinyal yang saya beritahu tadi. Jadi saya ubah lagi mata solderan saya yang pipi. Di sini saya setel menjadi 380 Celcius untuk solderan saya. Kita bersihkan. Nampaknya itu akan saya bersihkan menggunakan solder wick. Di sini saya cepit lagi ini kawan, jangan sampai terlampau lebar. Saya blower lagi. Dan itu sudah mantap. Kita lanjut membersihkan IC audionya tadi. Di sini saya tambahkan plug dan akan saya bersihkan dulu kakinya. Mudah-mudahan nanti tidak ada permasalahan. Hanya sekedar, waduh nggak nampak ini kawan. Hanya sekedar di kakinya yang sudah tidak bagus lagi. Nah, ini saya bersihkan. Ini penampakan IC audionya tadi kawan. Kita lanjut mencetaknya. Ini cetakan universal kawan. Universal saya ini belum saya bersihkan, tapi ya sudahlah, kita coba aja presisikan. Itu sudah presisi. Aduh, kena ini bang. Scrub ini aku nih, scrub IC tuh kan yang ya. Ini dia. Lalu kita letakkan pasta timahnya. Ini kebetulan pasta timah yang saya ambil siang tadi. Dan kita tahan menggunakan pinset. Di sini saya setel blower saya dengan suhu 260. Angin masih di 1,5. Kita blower dari jarak jauh. Dan itu sudah pembentukan kakinya, tetapi belum sempurna itu kawan. Kita tahan dulu. Di sini akan saya tambahkan plug.
Dan itu sudah saya tambahkan, saya tahan lagi menggunakan pinset. Di sini kita blower dengan suhu 290 karena sudah saya tambahkan plug. Dan itu sudah membentuk kaki-kakinya, kita hentikan dulu. Ini tetap kita tahan dulu kawan, hingga benar-benar timahnya mengeras. Itu nampaknya sudah mengeras. Di sini dia nempel itu, jadi kita kuas menggunakan thinner sambil kita gosok-gosok menggunakan sikat gigi. Apabila belum mau dia terlepas, kita sentuh aja menggunakan pinset seperti itu. Kita ketok dikit kan. Itu kawan, itu sudah mantap itu. Di sini kita bersihkan lagi. Itu saya ambil, kita pindah posisinya. Dan kita letak di atas telapak jari kita kawan, supaya tidak terpelanting karena IC-nya sangat mungil. Jadi kita gosok, gosok begitu. Jadi kalau tidak diletak di atas jari, biasanya hilang dia kawan. Padahal ini semata wayang. Saya tambahkan plug. Seperti itu. Jadi kita tambahkan plug. Tahan menggunakan pinset. Kita blower kembali. Dan sudah mantap. Tahan dulu. Dan kita letak di mesinnya lagi. Lanjut mencetaknya lagi. Ini tadi sempat loncat dia kawan. Jadi dibantu sama istri mencari IC ini karena dia loncat nggak tahu kemana. Akhirnya ketemu juga. Ini saya bersihkan dulu karena tidak tahu arah IC-nya. Maaf kawan, tadi suram. Nampaknya perlu dibersihkan kawan. Kan apa saya bilang, terpelanting lagi dia kawan. Kacau. Waduh, benaran itu kawan. Apa nyelip dia kawan. Waduh. Mana? Padahal tadi sudah seperti ini kawan. Saya lap dulu bagian atasnya karena saya mau, maaf kawan, nggak kelihatan. Karena bacaan IC-nya itu sudah terkena plug, jadi nggak nampak. Jadi nggak tahu kodenya. Oh ya, ini tadi untuk IC casnya ini tadi. Setelah menyala kan tidak ada responnya kawan. Saya ACP lagi dan saya cetak ulang, ternyata masih tetap tidak respon. Rupanya bermasalah di sini. Itu sudah saya jumper. Lanjut kita memasangkan IC audionya. Mudah-mudahan langsung talk chair.
Dan ini saya ikuti cara pemasangan di awal video tadi kawan. Di awal tadi seperti ini, jadi kita ikutin aja kawan. Betul atau salahnya ya kita lihat aja nanti kawan, karena ini sudah di ACP. Saya setel blower saya dengan suhu 350, cukup di 50 aja. Angin masih di 1,5 kawan. Seperti itu. Kita blower sebentar aja, lalu kita kita lepas. Di sini kita lanjut memblowernya lagi sambil kita tambahkan plug. Guna plug ini supaya dia bisa mempresisikan kaki-kakinya kawan. Kita lanjut memblowernya lagi, mudah-mudahan terlihat di kamera mikroskop saya. Nanti kita goyangkan sedikit, nggak usah banyak-banyak. Sudah digoyangkan, mantul, mantap betul. Jadi di sini langsung aja kita putar kembali seperti ini. Kita cek menggunakan dioda mode lagi. Mudah-mudahan bisa sempurna. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan di sini kawan. Kita cek atau di sini aja. Wih, mantul kawan. Dia sudah ada nilainya. Ya betul. Mantul itu kawan. Jadi di sini kita lanjut untuk mengetesnya lagi. Sebelum kita lanjut mengetesnya, kita bersihkan dulu. Kebetulan sekali kawan, tinernya sudah habis. Tinggal sedikit lagi, ini tetes terakhir kawan. Untuk malam ini tiner saya. Sudah saya bersihkan. Lanjut kita nyalakan lagi. Tapi ini masih panas. Saya matikan dulu mikroskop saya. Wah, ini nanti bisa 1 jam lebih nih kawan. Padahal itu sudah banyak saya potong-potong. Karena tadi saya kepusingan mencari permasalahannya. Jadi kita lanjut memasangkannya. Saya pasangkan fleksibelnya. Dan untuk kartu SIM saya pasangkan juga supaya kita lihat kawan, apakah masih tetap ada sinyalnya atau dia kabur. Antennya saya pasangkan dulu. Saya terawang lagi karena mau memasang antennya. Antennya sudah saya pasangkan. Tapi tunggu sebentar, ini masih panas kawan. Mantul itu kawan. Kita pasangkan baterainya. Lalu kita tekan tombol on off nya. Bim salah bim. Itu sudah keluar Realme. Tapi ini nampaknya harus diganti nih kawan LCD-nya. Sebenarnya untuk kawan-kawan supaya harga servisan itu enggak terlampau mahal, atau saya bisa gimana ngomongnya itu, supaya tidak ada penambahan biaya di waktu servisnya, boleh-boleh aja dikenakan
kerjakan dulu. Apabila tidak tembus, kirim ke saya, tapi dengan syarat IC-nya dipasangkan dengan benar, jangan ada yang dibalik. Itu bingung nanti kawan. Itu sinyalnya sudah ada. Lalu saya akan cek suaranya. Apa ada suaranya apa enggak ini kawan? Nampaknya belum juga kawan. Oh ya kawan, ini tadi sudah saya nyalakan, tetapi tidak mengeluarkan suara lagi. Setelah saya cek lagi di skema, ternyata di sini ada resistor seharusnya, tetapi di sini sudah tidak ada lagi. Jadi akan saya hubungkan menggunakan timah aja kawan. Itu sudah saya hubungkan menggunakan timah. Seharusnya ini resistor kawan, tapi dari ya itulah tadi, karena ini bekas pengerjaan sebelum dikirim ke tempat saya, ini sudah dikerjakan dan ada komponen yang sudah terlepas. Tapi untuk pengalaman kita kawan, supaya komponen yang dicopot, alangkah baiknya dipasang kembali. Jadi apabila tidak tembus, dia nanti tidak membingungkan teknisi yang bakal mengerjakannya. Jadi itu sudah saya hubungkan. Lanjut kita untuk mengetesnya. Kita dinginkan dulu kawan. Ini berhubung sudah terlanjur panjang videonya, mungkin nanti videonya bisa sampai 1 jaman. Supaya tidak gagal paham, videonya jangan di skip kawan. Jadi kalau mau belajar jangan di skip videonya supaya tidak gagal paham. Ini saya pasangkan kembali mesinnya ke premnya. Fleksibel kita pasangkan. Dan kabel anten langsung saya pasangkan supaya kita lihat. Untuk sinyalnya sudah tidak hilang lagi. Oh ya, buzzernya saya pasangkan. Tapi belum saya baut. Dan baterainya saya pasangkan, lalu SIM cardnya saya pasangkan juga. Supaya bisa kita cek. Dan yang punya HP, pembuktian kalau HP ini sudah ada sinyal. Itu saya tekan tombol on off. Mantap kawan, HP sudah menyala lagi. Mudah-mudahan kali ini sudah berfungsi semua kawan, baik itu pengecasan, sinyal, dan suaranya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang lagi mengerjakan servisannya, apabila ada yang terlepas atau sengaja kita lepas,
alangkah baiknya dipasangkan kembali supaya orang lain yang bakal memperbaikinya tidak gelabakan atau tidak menjadi pusing. Nah, itu sudah ada itu kawan. Suaranya, suara klik. Tunggu dulu, saya masukkan dulu pin kartu saya. Dan sinyal itu sudah ada kawan. Saya lanjut mengetes suaranya dulu. Nah kawan, dengar kawan. Wih mantap, merdu itu kawan suaranya. Saya bunyikan lagi. Mantap kali itu kawan. Dan untuk sinyalnya saya lihatkan lagi. Sinyalnya itu 4G. Mudah-mudahan nampak. Dan ini tadi sudah kita tes untuk menelpon. Dan dia juga bisa untuk menelpon. Jadi HP ini sudah sempurna. Supaya jelas saya pasangkan kabel data. Ini terhubung ke laptop kawan. Nah, itu sudah merespon untuk kabel casannya. Jadi HP ini sudah sempurna kembali. Dan tentunya saya tutup video ini dengan mengucapkan terima kasih telah menyimak video saya ini dari awal hingga detik terakhir ini. Semoga ada yang bermanfaat dan selalu support channel saya ini supaya saya semakin semangat mengupload video servisan apa adanya. Dan tentunya bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda supaya cepat berkembang channel saya ini kawan. Oke, mantap. Dapat duit jajan. Nah, ini baru dapat duit jajan kawan. Kalau siang tadi belum, masih was-was karena belum ada sempurnanya. Sekarang sudah sempurna. Mantap, jos.